Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yunisti Pratiwi Empar Espar selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang pelanggaran etika bisnis PT Kimia Farma pada kasus kecurangan Labuan Bajo. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Alfia Putri, Reva Sahita, dan Rizka Dinarti. Untuk poin pembahasannya yaitu ada profil, kronologi, pelanggaran, sanksi, kesimpulan, dan saran. Untuk profil perusahaannya yaitu nama perusahaan PT Kimia Farma Persero Tbk yang berbidang industri farmasi dan kesehatan, produknya yaitu obat-obatan, status BUMN, dan didirikan pada 26 Agustus 1945 yang bertempat di kantor pusat Jakarta, Indonesia. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Reva Sahita. Untuk poin selanjutnya mengenai kronologi kasus, pada tahun 2021 PT Kimia Farma diduga melakukan kecurangan dalam pengadaan masker jenis N95, tepatnya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kemudian, pada Februari 2022, Kejaksaan Negeri Manggarai Barat menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Direktur Logistik PT Kimia Farma Tbk dan Direktur PT Citra Mandiri Prima. Kasus selanjutnya, pada Maret 2022, berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Manggarai Barat. Selanjutnya, pada Agustus 2022, Pengadilan Negeri Manggarai Barat menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada Direktur Logistik PT Kimia Farma Tbk dan 2 tahun penjara kepada Direktur PT Citra Mandiri Prima. Akhir kasus ini pada September 2022, PT Kimia Farma menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. Poin selanjutnya mengenai pelanggaran etika bisnis di perusahaan tersebut. Yang pertama, adanya kecurangan. Pada PT Kimia Farma diduga melakukan manipulasi harga masker N95 dan tidak memberikan spesifikasi masker yang sesuai dengan pesanan. Konflik kepentingan, diduga ada hubungan tidak wajar antara PT Kimia Farma dan PT Citra Mandiri Prima, sehingga proses pengadaan masker tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sanksi adanya pelanggaran etika bisnis di perusahaan tersebut, yang pertama ada pidana, yang kedua ada denda, dan yang ketiga ada sanksi reputasi. Untuk yang pidana, Direktur Logistik PT Kimia Farma dihukum 1 tahun penjara dan Direktur PT Citra Mandiri Prima dihukum 2 tahun penjara. Untuk yang denda, PT Kimia Farma diharuskan membayar denda 100 juta rupiah. Untuk sanksi reputasi, kasus ini berdampak negatif terhadap reputasi PT Kimia Farma dan memicu keresahan masyarakat. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mbak Rizka Dinarti. Kesimpulannya ialah kasus kecurangan PT Kimia Farma di Labuan Bajo merupakan contoh pelanggaran etika bisnis yang serius. Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memperkuat tata kelola perusahaannya dan memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Studi kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi perusahaan lain untuk selalu menjunjung tinggi etika bisnis dalam menjalankan kegiatannya. Dengan menerapkan etika bisnis yang baik, perusahaan dapat
membangun kepercayaan dan citra positif di mata publik, dan ultimately meningkatkan kinerja dan profitabilitas perusahaan. Catatannya, kasus ini masih dalam proses hukum dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Informasi yang disampaikan dalam studi kasus ini berdasarkan sumber yang terpercaya, namun sumber yang terpercaya masih ada kemungkinan dapat informasi yang belum lengkap dan akurat. Saran kami sebagai mahasiswa dari kasus yang telah dibahas ialah kami dapat menarik saran bahwa saat sebelum pendistribusian barang atau masker untuk melakukan controlling terlebih dahulu, serta lebih transparan dengan adanya bukti pembelian yang akurat dari supplier masker, sehingga nantinya akan meminimalisir terjadinya kesalahan dan juga kecurangan. Selain itu, kami dapat berkontribusi dalam mencegah pelanggaran etika bisnis dengan yang pertama, ialah belajar tentang etika bisnis, yang kedua menjadi konsumen yang cerdas, yang ketiga melakukan advokasi. Sekian paparan dari kelompok 9 terkait kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Kimia Farma di Labuan Bajo. Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.